Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Tes, tes. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya minta maaf nggak bisa ke kampus hari ini karena masih sakit, jadi harus online. Oke, tadi malam baru dikasih tahu Eza kalau ada kuliah jam 7 pagi ya harusnya ya. Untuk mata kuliah manajemen web dan media sosial. Nah, kalau boleh tahu, kalian ini semester berapa ya? 6 ya? Angkatan 2020. Iya, Pak, Materi betul. terakhir materi terakhir sampai Ini Pak, Iya, Pak. apa itu namanya perencanaan media sosial. Jadi kayak kita bikin konten, terus konten objektif, konten pilar kayak gitu. oh, terus hasilnya UTS UTS-nya. Pak, UTS-nya itu bikin perencanaan media sosial sama kontennya. Oh, oke. Sama Mbak Sinta ya. J Pak. Oke. eh Apa namanya? Terus aku jadi dosen kedua dari Bu Sinta. Ya, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. 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 Selamat pagi teman-teman. Ya Allah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Ini ada berapa orang yang sekarang? Harusnya ada 40-an. Kalian satu itu kan? Satu apa namanya? Satu prodi. Satu angkatan. Ya kan? Iya Pak. Oke, kali ini akan menyambung apa yang sudah disampaikan Bu Sinta, tapi ini lebih dalam lagi. Saya sesuai materi yang sudah didiskusikan dengan dosen praktisi Bu Sinta. Kali ini dengan saya kita mulainya slow dulu karena baru habis UTS dan kalian pulang Idul Fitri dan segala macam plus persiapan di semester 6 yang makin menggila gitu. Oke, untuk UASnya saya belum bisa ngasih hari ini karena saya belum tahu juga nanti di materi-materi selanjutnya akan seperti apa dan capaian pembelajaran yang belum tercapai apa. Jadi harus ke sana dulu. Kemudian untuk materi hari ini kita akan sangat-sangat teoritis. Jadi saya minta waktunya teman-teman. Teoritisnya adalah di, wih ada mukanya Hilda. Teoritisnya ada di apa namanya? Bagian dari satu fenomena yang sudah terjadi dan sedang terjadi, yaitu ketika kalian sudah merencanakan konten untuk media sosial, selayaknya itu ada satu hal yang harus kalian pertimbangkan lagi, yaitu pendekatan sosiologinya. For your information, bagi kalian yang sudah semester 6 yang masih HI, saya nggak mau kalian tidak tahu apa-apa dan selama hampir kurang lebih 3 tahun, kalian belajar apa, kalian nggak tahu. Nah, sosiologi itu adalah ibunya ilmu komunikasi. Ya, jadi ilmu sosiologi ini melahirkan banyak ilmu, salah satunya komunikasi, antropologi, terus ilmu ilmu budaya antropologi ya. Kemudian ada juga psikologi, itu semuanya dari sosiologi. Sosiologi itu adalah ilmu tentang bagaimana kita membaca masyarakat. Nah, untuk hari ini kalian akan saya hantarkan untuk bagaimana sih ketika kita membuat konten dengan pendekatan sosiologi
di media massa. Gitu. Media massa ini yang nanti manifestasinya adalah di media terbarukan atau media baru, yaitu media sosial. Gitu ya. Oke. Agak teoritis, jadi harus saya sampaikan. Kalau ada yang ingin tanyakan, tanyakan aja. Karena ini forum terbuka. Saya malah senang kalau aktif. Kalau yang belum mandi, saya juga tidak peduli. Tapi jangan sambil mandi ya. Kuliah dulu. Karena ini nanti cuma jam 1 kalian promkes kan. Nah, masuknya banyak ya. Promkes sudah 7 kali kan masuknya. Baru 2 kali. Oke. 3. Malah jarang masuk, Pak. Ya, sabar. Oke. Jadi kalau di keilmuan sosiologi itu ada 2 persoalan. Masalah masyarakat, gejala-gejala kehidupan masyarakat, dan problema sosial. Ya, jadi ini problema sosial itu gabungan antara nilai sosial, normal, dan sosial, moral, dan up, up, abnormal gitu. Ya. Jadi kalau masalah pribadi atau kita dihebohkan dengan ada pemuda yang loncat dari jembatan gitu, itu adalah salah satu kelanjutan dari problema sosial. Dan kita mempelajari tentang macam-macam gejala kehidupan masyarakat. Nah, jadi persoalan ini kemudian disingkat dalam satu kalimat, yaitu proses perkembangan masyarakat. Interaksi, adaptasi, adaptasi dulu, interaksi, kemudian lahirlah yang disebut sebagai masalah sosial, yaitu dianggap baik atau tidak baik. Gitu. Jadi secara teoritis, masalah sosial ini adalah ketidaksesuaian antara unsur budaya dengan masyarakat atau masyarakatnya yang dianggap itu membahayakan kehidupan kelompok sosial. Sehingga nanti terciptalah kepincangan ikatan sosial. Bukan ikatan cinta ya, ikatan sosial. Kepincangan ikatan sosial ini, kalau kita pakai rumus matematika, berarti budaya tambah masyarakat dikurangi bahaya kehidupan kelompok sosial sama dengan kepincangan ikatan sosial. Jelas ya? Itulah yang disebut sebagai masalah sosial. Nah, lahirnya kepincangan ikatan sosial ini tidak lepas dari gap budaya yang terjadi di masyarakat. Kita tahu zamannya saya dulu belum ada pinjaman online. Zaman saya dulu adanya bank plecet. Terus kemudian kita tahu juga zaman dahulu saya masih menikmati antri sampai harus ke Jakarta, ke kalau nggak salah ke Musika Studio untuk beli tiket konser di Jakarta. Kalau sekarang kan sudah online, war tiket segala macam. Nah, jadi ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena adanya perbedaan generasi dan budaya dan ketidaktahuan masing-masing. Yang dari generasinya teman-teman itu menganggap budaya yang lama itu sebuah kekolotan atau jadul dan sebagainya. Yang generasi lama menganggap budaya yang kalian bawa ini, yang kalian sedang kerjakan ini adalah budaya yang tidak pernah ada, budaya yang bahaya gitu. Jadi nggak pernah ketemu nanti. Makanya adanya kebincangan sosial. Nah, makanya di founding father keilmuannya sosiologi, Joe Holland dan Peter Henroth ini bilang bahwa kita harus sama-sama menemukan akar penyebab ketidakadilan sosial atau realitas sosial dan menyiapkan rencana tindakannya. Nah, 4 langkah menyelidiki masalah sosial ini, yang pertama adalah jelas kita mengurutkan masalah dulu dan memilih salah satu. Kemudian kita menjelaskan masalah dan mencari penyebabnya. Apakah ada struktur masyarakat yang juga terlibat di dalamnya? Yang ketiga yang menarik ini adalah refleksi iman atau peranan agama dalam masalah yang muncul. Gitu. Di agama kita yang non-Katolik,
Kalau orang Kristen kan nyebutnya kita non Islam, kita nyebut mereka non Islam, kita orang sana nyebut kita non Katolik atau non Kristen. It means Islam itu apa namanya, tidak ada perbuatan yang tidak struktur. Kenapa? Semua perbuatan baik itu tercela maupun terbaik itu pasti ada strukturnya. Strukturnya dimulai dari sebuah niat, bahkan hadisnya pun ada. Nah, makanya refleksi iman ini peranannya adalah sebagai dalam tanda kutip pelarian untuk bagaimana kita menyelidiki masalah sosial. Seringkali masyarakat kita kalau sudah buntu berdebat, buntu berargumen, atau ngobrol atau kalian nongkrong, itu pasti akan dikembalikan ke agama. Gitu. Makanya dari 3 hal itu muncullah yang namanya rencana tindakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, hati-hatinya di sini, hati-hatinya di sini. Hati-hatinya adalah ketika kita sudah berhasil mengurutkan masalah, menjelaskan masalah, kemudian masuk ke refleksi iman, itu jangan sampai kalian atau masyarakat yang sedang kita potret itu menganggap bahwa aliran ini berbeda dengan aliran itu, aliran ono berbeda dengan aliran ini. Contohnya seperti ini. Pondok pesantren, apa itu namanya yang viral di Jawa Barat? Az-Zaitun. Az-Zaitun. Az-Zaitun di Vogue Aktif kemarin saya baca bahwa sholat Jumat nanti 50% jamaahnya akan diisi oleh perempuan. Gitu. Wah, ini kalau ditarik ke belakang, dijelaskan masalah dan mencari penyebabnya, jelas ada struktur masyarakat yang juga terlibat. Masyarakat di sini ya sivitas dari pondok pesantren tersebut. Kemudian kalau diurutkan lebih jauh, ada mazhab yang dia gunakan untuk mendidik. Walaupun kita harus mengakui bahwa di sana itu modern pesantrennya ya. Itu lepas dari apa yang mereka lakukan, ketika teman-teman ingin membuat konten berita maupun konten di media sosial, jelas kalian harus kembali ke akar masalahnya. Dan jangan hanya memakai satu referensi saja. Makanya lahirlah di sini konsep literasi. Gitu. Makanya teman-teman, kita harus tahu bahwa patron media massa itu kan bad news is the good news. Gitu. Nah, kalau dilihat dari kacamata sosiologi yang memandang bahwa media memotret bentuk masalah sosial, jelas yang nomor 1 adalah kemiskinan. Tuh. Kemiskinan ini ada 2 kategorinya. Kekurangan materi, sandang kesehatan, dan kekurangan kebutuhan sosial, pendidikan, dan informasi. Nah, di masalah kemiskinan ini, kalau kita refleksikan ke generasi kita, kalian itu kan sudah banjir yang namanya pendidikan informasi. Banjir. Kalian bisa dapat semua materi kuliah kalian di YouTube, kemudian banyak media lain, bahkan ada artificial intelligence untuk mendukung itu. Tapi kalian kekurangan di materi. Percaya tidak percaya, kesehatan kalian terganggu. Karena terlalu banyak informasi. Makanya, ada macam 4 bentuk kemiskinan yang terjadi sekarang ini. Absolut, relatif, struktural, ataupun kultural. Nah, di masyarakat Indonesia, bias kemiskinan ini nyata. Dia ada yang absolut, tapi dia relatif. Dia ada yang struktural, tapi kultural. Dia ada yang kultural, tapi struktural, dan sebagainya, dan sebagainya. Lahirlah banyak komunitas yang mencintai budaya Korean pop, itu menjadi juga bentuk kemiskinan yang nyata, walaupun bisa dilihat dari kacamata negatif dan positif juga. Jadi tidak melulu mutlak gitu ya. Kemudian ketimpangan pendapatan nyata sekali di sekitar kita. Ada yang masih yang mengira kalau bekerja dari rumah itu melakukan sesuatu yang tidak baik.
Jadi mindsetnya masih harus bekerja di kantor, padahal kita sudah dihadapkan dengan bekerja ala remote, gitu kan. Kemudian relatif, ini pendapatannya lebih rendah dibanding pendapatan masyarakat sekitar. Kalau lebih, hetero, kita kalau UMR-nya Jogja paling rendah ya dari provinsi-provinsi lainnya. Tapi orang nyaman di sini itu sebuah bentuk yang anomali dari masalah sosial itu sendiri. Yang pertama adalah kemiskinan. Yang kedua adalah pengangguran. Ya, pengangguran terbuka dan terselubung. Ini tujuannya atau implikasinya cuma satu, krisis sosial dan kriminalitas. Itu banyak kita sadari bahwa anak-anak muda sekarang ada yang namanya insecure akibat ketika lulus kuliah dengan status mahanya siswa itu tidak lebih baik dari hanya lulusan SMA. Itu terjadi. Kemudian ada yang dulu waktu kuliah atau sekolah dia malas-malasan tapi dia lebih sukses daripada yang rajin. Atau ada juga mahasiswa yang dia sudah kuliah 6 semester hanya menunaikan kewajiban tanpa ada rencana sehingga pada saat lulus bingung mau ngapain. Jadi kursus-kursus singkat seperti itu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, of course, bentuk masalah sosial adalah kejahatan. Jadi perilaku jahat dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang lain. Mereka adalah orang-orang yang cenderung melawan norma-norma hukum yang ada. Ini jelas kalau untuk saya. Yang keempat adalah ini yang baru ya. Yang baru. Yang keempat adalah bagaimana masalah generasi muda dalam masyarakat modern. Jadi generasi muda sekarang dianggap untuk speak up. Jadi adanya keinginan untuk melawan dan sikap apatis terhadap ukuran moral. Ini terjadi. Keinginan untuk melawan itu adalah pendidikan yang diterima generasi sebelumnya tentu berbeda dengan kejadian yang kalian terima hari ini. Jadi cara mendidiknya pun harus sesuai dengan zamannya. Itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, tidak bisa kita sebagai dalam tanda kutip kakak kelas itu mengajari adik kelasnya dengan apa yang kita terima dahulu. Nah, disinilah ada keinginan untuk melawan dari generasi muda ya, yang baru. Kemudian adanya sikap apatis terhadap ukuran moral. Sikap apatis terhadap ukuran moral itu seperti apa? Seingat saya, itu waktu sekolah, SMP, SD, itu masih cintanya cinta monyet gitu ya. Tapi kalau sekarang, aduh, udah nggak tahu lagi harus bilang apa. Jadi mereka sudah menganggap itu hal yang biasa, yang dulunya itu hal yang luar biasa. Gitu. Nah, dari riset sosiologi itu, generasi muda itu memang dihadapkan pada masalah sosial dan biologis. Buktinya apa? Buktinya banyak kejadian bunuh diri. Kemudian banyak kejadian dia tidak merasa cemas dan sebagainya. Plus biologis. Biologis itu adalah hubungan antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki atau bahkan sekarang yang lebih masif lagi yang di nomor 5 adalah pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Ada pelacuran, ada delikuensi anak. Delikuensi anak itu yang kalian baca chat adik kalian, amit-amit ya, sudah memakai bahasa yang sepantasnya tidak dia pakai. Terus kemudian ada alkoholisme, kemudian ada homoseksualitas, bahkan sekarang sudah menjadi nyata, yaitu LGBTQ+, whatever is it. Gitu. Nah, itu 5. Jadi yang pertama adalah kemiskinan, yang kedua adalah apa tadi? Pak, aku lupa ya. Yang kedua adalah
pengangguran, yang ketiga adalah kejahatan, keempat adalah generasi muda yang punya masalah di kehidupan modern, yang kelima adalah pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Halo teman-teman? Belum, Pak. Belum. Oke. Di slide ini, kita lanjut ya. Di slide ini adalah bagaimana sih si masalah sosial dan media massa itu. Media massa aku pakai teorinya media massa dulu sebelum kita ke media sosial, karena media massa ini adalah akar dari semua media yang dianggap informasinya itu mainstream atau arus utama. Gitu. Kalau dilihat dari sisi institusi atau organisasi, dia produktif daripada edukatif. Media sosial seperti itu, iya jelas, karena mengutamakan kecepatan dan sebagainya. Jadi updating terus, lebih produktif daripada edukatif. Inilah yang menjadi perubahan sosial yang pertama. Kalau kita bilang visi media itu menyelamatkan diri dari keberangkutan, maka media di sini dalam tanda kutip bisa disinyalir itu sebagai pencetus kerusuhan, pencetus masalah sosial, penghasut dan sebagainya. Ini tidak lepas dari gara-gara dituntut untuk produktif itu media massa dianggap sekali lagi ya, memiliki sisi gelap yang bagi orang media sendiri itu dilematis. Gitu. Nah, berkaca ke kalian, kalau kalian ingin membuat konten media, berarti kan teman-teman sedang dalam rangka produktif. Kuantitas. Nah, sehingga kalian follow the trend, follow the wave dan sebagainya. Pakai lagu yang sama, pakai message yang serupa dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalau kita lihat, pertama di negeri ini masih sangat kental dengan mistisisme dan tahayul. Gitu. Karena masyarakat Indonesia itu basisnya adalah tradisional. Ya, jadi ada sinetron yang berbau-bau agama itu di Indonesia kerap. Gitu ya, kerap ada gitu ya. Jadi di sana mungkin kita bisa melihat dari berita, sinetron basis tradisi, tayangan keagamaan dan sebagainya. Yang semuanya itu menjadi manifestasi dari petualangan batin dan pembenaran budaya. Sekali lagi, petualangan batin dan pembenaran budaya. Nah, kecanggihan teknologi yang terjadi itu membangun paradigma theater of the mind, pemirsanya tentang ketakutan, horor, kengerian yang paling mencekam. Buktinya, film dengan cerita yang sama dari treat media sosial, kemudian dinovelkan dan difilmkan, laku menjadi nomor satu film terlaris nomor satu di Indonesia. Filmnya apa teman-teman kalau tahu? Tidur kayaknya ini semuanya ini. Oke, lanjut ya. Yang kedua adalah pelecehan seksual dan porno media. Di sini terjadi yang namanya pergeseran makna dari sakral menjadi komoditas. Ketika sudah menjadi komoditas, lahirlah yang namanya eksploitasi seks. Sehingga perilaku kepornoan tidak dapat dihindari. Ini terjadi kenapa? Kalau kita tarik ke belakang, masalah tubuh perempuan, saya minta maaf untuk yang perempuan yang hadir di sini. Masalah tubuh perempuan sebagai objek porno karena ada dua kutub dalam menilai tubuh manusia. Pertama, adanya terjadi pemujaan tubuh sebagai objek seks. Yang kedua, menuduh seks sebagai objek dari sumber malapetaka. Jadi, dua kutub yang berlawanan itu saling adu satu sama lain. Yang satu itu adanya
konsep pemujaan tubuh sebagai objek, yang satunya adalah tuduhan bahwa seks itu sebagai objek. Jadi ini saya ambil dari buku yang berjudul Cantik Itu Luka. Gitu. Karena ada pergeseran meaning di dalamnya. Nah, lahirlah di media sosial yang kita dan media massa tentunya itu ada beragam macam bentuk pelecehan seksual dan porno media. Nah, pergeseran konsep pornografi dan porno media inilah yang banyak macamnya. Jadi porno media itu adalah disorder ya. Disorder itu dia fight melawan tatanan sosial yang ada berdasarkan struktur sosial masyarakat. Jadi order itu tatanan sosial sendiri. Jadi disorder. Gitu. Dulu media itu tidak ada yang untuk pornografi. Tapi sekarang ada porno suara, ada porno aksi, bahkan porno media itu terjadi. Inilah konsep pornografi dan porno media. Gitu. Jadi pornografi dan porno media itu diartikan sebagai semua bentuk pencabulan atau tindakan dengan menunjukkan objek seks. Disebut dengan kata porno. So be careful about that. Ini nyaris membentuk perilaku masyarakat kita itu menjadi tidak etis, dan itu terjadi. Bahkan mohon maaf ya, bagi teman-teman cowok dan teman-teman cewek yang selfie saja itu bisa diarahkan atau dianggap adanya bentuk untuk menonjolkan objek tadi itu. Gitu. Terus masalah sosial, itu kekerasan perempuan di media massa, jelas bahwa kita tahu, sekali lagi saya mohon maaf untuk yang cewek-cewek di sini, bahwa perempuan itu adalah simbol dalam seni-seni komersial di masyarakat Indonesia tentunya. Ya, kekaguman kita terhadap objek perempuan ini, perempuan yang melahirkan peradaban dan sebagainya, itu bergeser menjadi diskriminatif, tendensius, dan bahkan menjadi subordinasi dari simbol kekuatan laki-laki. Subordinasi itu adalah bahwa perempuan itu masih di bawahnya laki-laki dengan budaya patriarki yang melekat di kita. Jadi dianggap sebagai posisi orang belakang, subordinasi, itulah perempuan. Makanya dialah yang menjadi objek kekerasan utama dalam konsep relationship perempuan dan laki-laki, alias dalam konsep gender. Makanya lahir dalam ilmu sosiologi itu feminisme dan sebagainya. Nah, cita kekerasan perempuan ini tidak lepas dari komersial tadi itu, teman-teman. Jadi perempuan dianggap sebagai simbol komersial. Nah, ketika sudah seperti itu, maka kita terjebak dalam budaya yang namanya budaya kapitalisme. Gitu. Kapitalisme itu adalah budaya yang dia itu lebih menonjolkan ruang publik untuk laki-laki. Mulai dari persoalan negara, politik, militer, olahraga, sampai dengan wacana publik laki-laki semuanya. Gitu. Nah, tidak ada ruang buat pemberitaan masalah perempuan. Sorotan domestik juga tidak ada. Keterampilan rumah tangga juga tidak pernah dibicarakan. Pengasuhan anak atau parenting juga minim, dan sebagainya. Bahkan kosmetik dan kecantikan. Walaupun kita akui bahwa banyak mulai tumbuh sekarang ke sana, tapi ruangnya masih sangat terbatas. Gitu. Nah, kemudian media dalam hal ini juga tetap menganggap bahwa persoalan perempuan itu sebagai pelengkap pemberitaan. Jadi bukan main course-nya, tapi hanya pelengkap saja. Sehingga semuanya masih menyangkut tentang laki-laki. Karena dianggap sebagai pahlawan publik, dan sebagainya, dan sebagainya. Gitu. Nah, makanya yang terakhir adalah kekerasan dan sadisme. Jadi media massa atau sosial itu
sebenarnya dari replikasi dari masyarakat. Karena media massa juga harus tampil dalam bentuk kekerasan atau sadistis, wajah seram. Kenapa? Karena ketika masyarakat berperilaku yang tidak sewajarnya, itu justru menjadi berita yang sangat bagus. Gitu. Naasnya, kita mengkonsumsi berita-berita tersebut dan replikasi informasinya itu masuk ke proses konstruksi rekonstruksi. Sehingga kayak orang makan ya, media massa atau media sosial atau informasi kita dapatkan apa, kemudian kita makan informasi tersebut, kemudian kita telan, kita kunyah, itu adalah proses konstruksi dan rekonstruksinya. Nah, bentuk kekerasan yang ada dalam diri kita itu merupakan hasil dari proses konstruksi dan rekonstruksi. Luar biasa kan? Tujuannya apa? Sederhana, hanya untuk membangkitkan emosi audiens sehingga daya tarik untuk membaca atau menonton kembali acara yang telah disiarkan itu nyata adanya. Contoh, dalam sinetron Indonesia yang mengangkat tema anak muda, itu banyak adegan-adegan yang saya rasa tidak masuk di akal. Ini dalam saya proses rekonstruksi dan reproduksi. Kenapa? Misalnya ada dua anak komunitas motor yang bersitegang gitu ya, sedang punya masalah. Mereka langsung turun dari motornya, kemudian adu jotos di jalanan. Gitu. Menurut saya itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena harusnya itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Gitu. Tapi sinetron-sinetron kita cenderung menampilkan kekerasan dan sadisme. Gitu. Walaupun sudah ada filtrasi, entah itu bimbingan orang tua, 17 ke atas, 21 ke atas, dan semua umur. Gitu. Nah, di sini menjadi sangat-sangat anomali karena tidak ada pilihan alternatif selain adu jotos tadi. Nah, bahayanya adalah masyarakat akan mereplikasi informasi tersebut. Ketika sudah direplikasi, maka kekerasan secara verbal atau verbal abuse, fisik di media-media televisi itu nyata. Nah, ini bergeser nih ke media-media sosial yang kalian gunakan, entah itu akun Instagram, Twitter, dan sebagainya. Karena kecepatan produktif tadi itu, maka mungkin fotonya tidak di-blur, mungkin fotonya apa adanya, videonya juga benar-benar video rare pada saat kejadian yang itu dinikmati. Agar apa? Emosi audiens tadi terbangkit, kan? Sehingga dia bisa mengkonsumsi dan reproduksi. Gitu, teman-teman. Lalu, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa di kuliah kali ini, teman-teman dihadapkan pada bagaimana membaca masyarakat sebelum membuat informasi. Tidak membuat informasi yang kalian inginkan untuk masyarakat konsumsi, tapi mempelajari masyarakat itu sebenarnya itu maunya apa, dan kita buatnya apa. Itulah kenapa banyak konten-konten di media sosial, mau itu TikTok, Instagram, Twitter, dan sebagainya, itu laku keras karena dia memakai konsep apa yang sedang digandrungi oleh masyarakat, mereka duplikasi dan replikasi. Tidak apa yang mereka inginkan. Itu. Kalau berbicara tentang hal itu, seperti yang pernah saya mengamati Mas Robi ya dalam dia membuat konten untuk Unisa, lagunya itu terus, konsepnya seperti itu aja, dan itu viral, views-nya banyak dan banyak dicontoh, gitu. Pasti dia sudah melakukan riset di konten sebelumnya yang dibutuhkan masyarakat seperti apa. Ada konten mendahulu, dan konten mendahulu itu biasanya dibaca melalui masyarakat, bukan keinginan membuat konten itu. Jadi UTS kemarin itu mungkin lebih condong ke teman-teman membuat konsep media sosial sesuai dengan riset kalian dan keinginan kalian. Tapi ketika kalian diminta untuk membuat riset di mana yang dibutuhkan untuk masyarakat, gitu ya,
informasi yang dibutuhkan masyarakat, maka itu beda cerita. Iklannya jadi iklannya masyarakat, terus kemudian sinetron atau TV ya menjadi produksi untuk masyarakat. Makanya lahirlah yang namanya televisi publik, akun-akun media sosial publik, itu lahirnya dari sini. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan? Belum? Oke. Karena nanti jam 10 kalian ada kuliah lagi, kuliahnya saya. Jadi ini tadi kuliah teorinya. Nanti jam 10 atau setengah 11 akan saya siapkan di Lensa untuk kuliah praktikumnya. Oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke, Pak. Siapa? Udah bisa ngakses lensanya kan? Nggak tahu, Pak. Belum lihat. Nanti saya upload materinya di Lensa, tapi mungkin agak apa namanya agak lama sebentar karena harus menyiapkan roomnya. Nanti saya kasih ke mungkin linknya karena si Eza ada di bandara. Paris ada di kampus nggak? Paris ada di kampus ya? Paris atau siapalah nanti. Paris mana sih tadi ada suaranya loh dia. Atau Matul atau siapa atau Hilda nanti link lensanya aku kasih. Jadi di sini ya nanti ya. Di yang course 6 ini kelihatan nggak? J, Pak. 6031 ini nanti di pertemuan ke mana nih? Ke 8. Jadi nanti apa namanya? Teman-teman nanti ada praktikum dari saya. Teman-teman nanti setelah UTS ya, UTS-nya nanti akan aku juga lihat. Ini kan masih ada ujian akhir semester kelas kritis film. Jadi dulu template-nya pakai kritis film. Nah, nanti di sini di pertemuan 8 e-learning manajemen web sosial nanti rekaman ini mau di-upload di sini atau tidak? Upload. Upload. Upload, Pak. Bikin susah. Ya, materi apa rekaman? Rekaman dan materi boleh. Ya, jadi nanti di pertemuan 8 e-learning ini nanti ada kolom kehadiran mahasiswa. Kalian tinggal balas komen saya, tinggalkan nama NIM untuk absen yang kelas praktikum, terus penyampaian materinya nanti materi praktikum tentunya, terus kemudian praktikumnya nanti teman-teman upload di Lensa. Ada pertanyaan? Enggak? Nggak ada. Belum. Oke. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Latihan. Alhamdulillah. Alhamdulillah.